Mekanika kuantum atau fisika kuantum atau alam metafisik, ilmu metafisik itu sebenarnya adalah ilmu penciptaan. Karena setiap hal yang terjadi di alam kasar, di alam materi ini berawal dari alam kuantum. Kalau Anda mengerti sistemnya, Anda mengerti mekanismenya, Anda menggunakannya, Anda menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat meng-create reality. Halo saudara metafisiker semua, saya kembali menjumpai Anda pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, beberapa waktu terakhir saya sangat miris menyaksikan tayangan berita di media nasional, terutama tentang berita adanya beberapa keluarga yang mengakhiri hidupnya secara bersamaan, dan keseluruhan kasus itu dipicu oleh masalah perekonomian. Mereka kesulitan tentang perekonomian dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan ada yang dengan begitu dramatis mengajak beberapa anak dan pasangannya untuk mengakhiri hidupnya. Juga saya menerima pesan dari salah satu audiens di luar pulau sana yang juga menyatakan perihal situasi yang tidak baik juga tentang perekonomian. Saudara, saya kembali mereview atau menilik apa yang saya lakukan dari awal ketika saya membuat channel ini dengan konten yang sebenarnya tidak populer, yaitu konten metafisik. Tetapi tujuan awalnya adalah untuk membagikan sebuah pengertian, sebuah pemahaman yang bisa membantu setiap kita berhadapan dengan dunia yang semakin hari terasa semakin menghimpit. Ya, saya kembali akan mereview, akan mengulas ulang apa itu yang disebut dengan metafisik. Nah, untuk memberi pengertian yang lebih lagi kepada insan metafisiker semua, mungkin selama ini Anda menyimak konten-konten atau materi-materi di dalam video-video saya, tetapi kemudian Anda tidak merasakan atau tidak menerima manfaat. Beberapa memberi kesaksian langsung kepada saya bahwa manfaatnya dirasakan begitu nyata. Bahkan saya menyaksikan salah satu juga yang ada di pulau berdekatan dengan Bali sana gitu ya. Saya menyaksikan sampai hari ini perjalanan kehidupannya semakin baik. Bertubi-tubi keberuntungan itu datang gitu ya. Di awal dia sempat sharing juga bahwa ada keajaiban ketika dia menghadapi kesulitan yang menghimpit. Namun faktanya ada banyak juga audiens yang mungkin merasa tidak merasakan manfaat dari materi-materi metafisik yang saya sampaikan. Kemungkinan lainnya adalah mungkin salah satu di antara Anda tidak cukup yakin, tidak cukup percaya ketika mempraktekkan metode-metode yang saya sampaikan di channel ini. Nah, untuk membantu menaikkan lagi keyakinan Anda, kepercayaan Anda tentang dunia metafisik dan manfaatnya, saya akan kembali mengulas pada kesempatan kali ini dan memberi penjabaran lebih dalam apa itu tentang metafisik. Jadi dalam beberapa menit ke depan, saya harap Anda terus menyimak videonya sampai akhir supaya Anda mendapatkan pengertian tambahan yang lebih mendalam apa itu dunia metafisik. So, mari kita mulai. Saudara, di dalam kehidupan ini pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian yang secara efektif itu berpengaruh di dalam kehidupan, realita kehidupan setiap kita. Yang pertama ada namanya dunia kasar. Dunia kasar itu dunia materi. Segala hal yang dapat direspon oleh panca indera itu adalah dunia materi, dunia fisik.
Dan di sisi lainnya, ada dunia yang tidak kelihatan, yaitu dunia alam halus, disebut sebagai kuantum atau metafisik. Ini tidak kasat mata, tetapi real, ada, memberi efek dan pengaruh besar di dalam kehidupan. Nah, hukum yang berlaku di dalam dunia fisik, di dunia materi, yaitu ya seperti badan saya, pohon di belakang saya, tembok, kamera, itu adalah dunia fisik, dunia material. Dan dunia material secara efektif mengacu kepada laws atau hukum fisika klasik. Ya, jadi apapun yang terjadi di alam fisik ini tidak bisa melenceng, tidak bisa keluar dari hukum fisika klasik. Apa maksudnya fisika klasik? Begini saudara, semua di alam material ini diatur oleh hukum itu dan serba terukur. Satu contoh, ketika saya hendak bepergian pulang kampung lah, katakan jaraknya 300 km, ya let's say seperti itu. Lalu kendaraan yang saya naiki dipacu rata-rata 150 km per jam. Maka untuk sampai ke tujuan 300 km diperlukan waktu 2 jam. Secara fisikanya, secara matematisnya seperti itu. Karena fisika klasik dan matematis itu saling berhubungan di dalam penerapannya. Nah, itu salah satu contoh hukum fisika klasik ya. Jarak 300 km, kalau Anda berjalan sejauh dengan kecepatan 150 km per jam, maka Anda akan mencapai tempat itu dalam waktu 2 jam. Bisakah kita mencapai tujuan lebih cepat dengan kecepatan 150 kilo umpamanya sampai dalam waktu 30 menit? Nggak bisa. Itu salah satu contoh. Segala di semesta ini, di alam materi ini begitu terukur, begitu presisi, sehingga tidak ada kemungkinan lain selain tunduk kepada hukum fisika klasik tersebut. Tidak bisa melenceng. Nah, itu adalah hukum alam materi. Sementara di hukum alam fisika kuantum atau alam halus, metafisik, itu berbeda. Ketika di alam kasar, di alam materi ini penuh dengan keterukuran, penuh dengan keterbatasan, sementara di alam fisika kuantum, itu hukum di alam fisika klasik ini tidak berlaku di alam fisika kuantum. Sama sekali berbeda. Dan bahkan mengenai hal ini, sekelas Albert Einstein sekalipun kebingungan. Mengapa hukum di alam fisika klasik tidak berlaku di fisika kuantum yang jauh lebih halus? Dan di alam fisika kuantum, segala kemungkinan, segala hal bisa terjadi tanpa mengacu kepada hukum fisika tadi. Seperti contoh, kalau tadi untuk mencapai 300 km per jam dengan kecepatan 150 km, kita perlu waktu 2 jam secara fisika klasiknya. Tetapi menurut fisika kuantum itu tidak berlaku. Karena hukum fisika kuantum atau hukum metafisik itu menembus dimensi ruang, waktu, dan benda. Sehingga bisa sampai dalam waktu 30 menit, 10 menit, bahkan 5 menit. Ya, Anda tidak percaya? Anda bisa melihat bukti yang otentik di dalam catatan-catatan kuno, baik kitab suci dan catatan kitab-kitab yang di luar kitab suci. Bahkan saya beberapa waktu terakhir berkomunikasi dengan salah satu kolega di Bali. Orang yang melakukan itu masih ada, yang dapat melakukan itu. Nah, itu luar biasa sekali. Artinya apa? Di dalam hukum fisika kuantum atau metafisik, segala keterbatasan, keterukuran di alam fisik ini menjadi batal, menjadi tidak berlaku. Itu sekilas bahwa di dalam dunia ini terbagi oleh 2 hukum alam, yaitu fisika klasik dengan alam materinya dan fisika kuantum dengan alam halusnya, yaitu metafisik. Nah, fakta menariknya di dalam kedua hukum alam ini adalah hukum fisika klasik, yaitu alam materi, alam kasar, tidak dapat mempengaruhi
di alam halus, di alam metafisik. Tetapi hukum fisika kuantum, hukum alam metafisik, sangat signifikan memberi dampak kepada alam material atau alam fisik. Saudara, apa yang mau saya sampaikan di sini? Saudara, di alam fisik kita mendapati berbagai kemungkinan yang membatasi kita. Seperti contoh, ya saya berbicara tentang hal materi saja gitu ya. Dengan penghasilan Anda yang hari ini bahkan tidak menentu, bahkan yang menentu pun punya gaji bulanan gitu katakan ya. Dengan gaji bulanan yang Anda dapatkan hari ini, bulan ini, Anda tidak mungkin dapat membeli sebuah benda yang berharga ratusan juta atau bahkan miliaran. Bahkan ketika dihitung puluhan tahun pun sampai habis masa usia Anda tidak bisa mencapai membeli barang tersebut ya. Itu keterbatasan finansial. Ada keterbatasan koneksi ya, ordal gitu ya yang lagi rame gitu ya. Ada keterbatasan akademis yang pada intinya membatasi setiap Anda untuk mencapai hal-hal yang jauh lebih baik dari yang apa Anda alami hari ini. Maka salah satu cara untuk kita menembus keterbatasan itu, kekangan keterukuran itu, kita harus bermain di area metafisik, di fisika kuantum. Nah, itu salah satu sebab kenapa saya mengedepankan atau menyampaikan konten metafisik. Maka keterbatasan di alam fisik yang tadi saya sebutkan, keterbatasan modal, keterbatasan finansial, keterbatasan akademis, apalagi Anda menyebutnya. Di alam fisika kuantum ini, di alam metafisik, semua itu bisa dieliminasi, bisa dihilangkan. Dan apa yang tidak mungkin bagi Anda di masa lampau, ketika Anda masuk dan menggunakan metode pendekatan fisika kuantum, alam metafisik, semua itu menjadi mungkin. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut metafisik atau fisika kuantum? Saudara, saya mungkin akan sedikit berlebihan kalau menyebut bahwa mekanika kuantum atau fisika kuantum atau alam metafisik, ilmu metafisik itu sebenarnya adalah ilmu penciptaan. Anda boleh googling apa itu fisika kuantum. Kenapa disebut alam penciptaan? Karena setiap hal yang terjadi di alam kasar, di alam materi ini, berawal dari alam kuantum. Kalau Anda mengerti sistemnya, Anda mengerti mekanismenya, Anda menggunakannya, Anda menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat meng-create reality. Itu sebabnya di dalam catatan-catatan kitab suci mengatakan, kita itu serupa dengan gambar yang ilahi. Artinya apa? You are creator for your own reality, for your own life. Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengapa mekanika kuantum atau fisika kuantum disebut ilmu mencipta. Saudara, begini, alam materi ini, ya ini seperti yang saya jelaskan tadi, badan saya, tembok di belakang, pohon, dan semuanya yang Anda dapat respon dengan panca indera, itu tersusun dari yang namanya atom. Tetapi atom kalau di breakdown menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, maka keluarlah yang disebut subatomik. 3 partikel elektron, neutron, dan proton. Dan ranah ini sudah masuk alam kuantum, alam metafisik, halus, tidak bisa dilihat, tidak bisa dideteksi oleh alam kasar, oleh mata kasar kita. Nah, semua objek di semesta ini terbentuk dari 3 partikel tadi, subatomik tadi. Dan partikel yang sama yang membentuk tembok, yang membentuk saya, itu bisa diubah-ubah. Ada penentu yang menentukan bagaimana subpartikel tadi bisa bertransformasi menjadi sebuah wujud materi tertentu. Yaitu dipengaruhi oleh adanya medan energi kuantum. Apa itu medan energi kuantum? Begini saudara, ini subpartikel ya yang saya bilang tadi, elektron, neutron, dan proton. Ini medan energi kuantum katakan. Dan medan energi kuantum itu kemudian ketika dipaparkan gelombang energi tertentu, maka akan memapar partikel ini dan lalu kemudian partikel ini bertransformasi
menjadi realita, menjadi wujud tertentu. Pemicunya adalah medan energi kuantum. Pertanyaannya, apa itu medan energi kuantum dan bagaimana kita dapat menggunakan medan energi itu untuk membuat sebuah wujud fisik dari subpartikel tadi. Mari kita menjelajah lebih dalam lagi di alam kuantum. Begini saudara, saya akan memakai pendekatan atau referensi dari kitab suci lah ya, dari dunia agama. Kalau Anda berkenan membuka Bible atau kitab apapun yang menyatakan tentang penciptaan, Anda akan mendapati ketika pemilik kehidupan ini atau Tuhan besar gitulah ya, ketika ia menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, apa yang dilakukannya? Yang pertama adalah dengan ucapan, jadilah ini, jadilah itu, jadilah itu. Pada awalnya dunia ini kosong dikatakan, tetapi ketika ada vibrasi suara, maka partikel ini bertransformasi menjadi benda padat atau menjadi materi tertentu. Saudara, saya kembali ulas bahwa alam kuantum atau alam metafisik itu tidak bisa direspon atau dilihat oleh kasat mata. Ini yang kelihatan kosong ini, ya, ini kelihatan kosong nih oleh kasat mata. Tetapi sebenarnya ini adalah lautan subpartikel yang saya sebut elektron, neutron, dan proton tadi. Sama ketika alam semesta ini di-create, pada awalnya kosong. Tetapi itu secara kasat mata. Sebenarnya sudah ada hamparan atau lautan subpartikel tadi. Ketika God atau Allah atau Tuhan berfirman, jadilah ini, jadilah itu, maka itu jadi. Yang pertama yang kita sebut dengan memapar subpartikel tadi atau elektron, neutron, dan proton, itu bisa terpengaruh, bisa dipengaruhi oleh gelombang vibrasi suara yang berasal dari diri kita. Maka sama dengan artinya kita mengaktifkan gelombang energi dari medan kuantum memapar subpartikel tadi, dan partikel ini bereaksi, jadilah keadaan tertentu atau hal tertentu di alam fisik ini. Hal yang pertama, terjadinya sebuah realita, sebuah material tertentu adalah oleh vibrasi suara. Menurut kitab suci, saudara. Di dalam penjelasan lain, masih di catatan kitab suci, seorang guru besar, seorang master berkata, baiklah yang miskin berkata, aku kaya. Yang lemah berkata, aku kuat. Artinya apa, saudara? Masih itu menunjukkan bahwa vibrasi suara memberikan efek yang real kepada realita kehidupan, karena itu sebenarnya kita sedang mengaktifkan gelombang magnetic field secara kuantum. Anda harus paham itu. Suara Anda dan saya memberi efek kepada alam yang tidak terlihat, yaitu alam subpartikel, dan kemudian bertransformasi menjadi wujud nyata di dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana subpartikel itu atau alam halus ini, ingat ya, ini lautan yang kosong ini adalah sebenarnya lautan subpartikel, bisa dipengaruhi atau ditransformasi melalui yang disebut dengan perasaan yang timbul di dalam hati. Mengapa demikian? Ya, Greg Braden menyampaikan di dalam lecture-nya bahwa ketika kita mengkombinasikan pikiran dan perasaan, maka memproduce sebuah gelombang elektromagnetik atau wave, dan itulah yang dapat mempengaruhi subpartikel di alam bebas ini juga bertransformasi menjadi sebuah keadaan atau sebuah wujud tertentu. Juga hal yang sama saya mengambil referensi dari berbasis kitab Sulaiman. Nabi Sulaiman dalam salah satu tulisannya berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, alam realita ini, alam kasar ini, akan terbentuk
juga dipengaruhi oleh suasana hati Anda. Suasana hati seperti apa yang diperlukan? Begini penjelasannya, saudara. Suasana hati tertentu, perasaan hati tertentu memunculkan atau membroadcast gelombang energi tertentu. Dan gelombang energi yang timbul dari suasana hati akan juga memapar subpartikel tadi sehingga menjadi sebuah wujud, sebuah keadaan tertentu sesuai gelombang energi yang dipancarkan oleh hati kita. Maka penting untuk kita men-setting suasana hati di dalam kondisi tertentu. Itu sebabnya di dalam pengertian metafisik ada yang namanya meditasi. Ada meditasi 6 fase, ada meditasi transendental. Pada dasarnya itu adalah untuk mencapai sebuah puncak energi yang diinginkan untuk menjadi gelombang energi kuantum yang memapar subpartikel supaya tercipta sebuah keadaan seperti yang diinginkan. Ya, apapun meditasinya. Kalau meditasi transcendence itu meditasi yang mendalam, deep meditation, menembus ruang dan waktu, menembus kesadaran, baru masuk kemudian keadaan transcendence. Juga meditasi 6 fase. Tetapi pada intinya meditasi sebenarnya adalah mengenerate sebuah medan energi kuantum di dalam diri kita, dalam level tertentu, sehingga mencapai sebuah vibrasi energi yang baik, yang akan memapar subpartikel tadi sehingga menciptakan sebuah realita yang diinginkan. Pertanyaannya, suasana hati yang seperti apa yang diperlukan? Di dalam meditasi 6 fase saya menyampaikan atau mengajarkan bahwa salah satu bagiannya adalah memunculkan sebuah gambaran orang tertentu yang dapat memunculkan Anda menjadi lebih bahagia. Karena suasana hati di level tersebut memunculkan gelombang sekitar 600. Tetapi itu bukan puncaknya. Puncaknya sebenarnya adalah ketika Anda tercerahkan, enlightenment. Dan itu bisa dicapai dengan meditasi, salah satunya meditasi transcendence dan juga meditasi 6 fase. Yang diperlukan adalah suasana hati yang bahagia, yang damai, yang tenang, dan itu sudah cukup untuk memancarkan gelombang energi tertentu yang memunculkan realita yang baik di dalam kehidupan Anda. Hal yang kedua, untuk mempengaruhi subpartikel sehingga memunculkan sebuah realita dan materi terwujud seperti yang Anda harapkan adalah dengan suasana hati yang dapat dicapai dengan meditasi. Saudara, hal yang ketiga adalah bagaimana kita memapar subpartikel lautan kosong ini seperti proses penciptaan menjadi sebuah realita, sebuah keadaan. Yang ketiga adalah dengan sebuah benda tertentu. Ya, saudara, kita mengenal ada yang namanya benda pusaka. Benda-benda tertentu memiliki kekuatan atau kemampuan memancarkan energi yang menjadi medan energi kuantum untuk mempengaruhi subpartikel di alam kosong ini sehingga bertransformasi menjadi sebuah keadaan yang real. Itu sebabnya di cerita-cerita kuno, bahkan di dalam kitab suci juga hal yang sama terjadi. Tiba-tiba menjadi ada gitu ya, sesuatu menjadi ada. Tiba-tiba yang jauh menjadi, tiba-tiba datang ada gitu ya. Salah satunya adalah oleh kemampuan benda tertentu memancarkan medan energi kuantum yang memapar subpartikel sehingga menciptakan sebuah realita dan keadaan yang berwujud tertentu. Benda apa yang diperlukan? Saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang jauh lah ya, yang kalau Anda melihat atau menyaksikan channel ini tentu ada yang namanya piramida. Itu sebabnya saya mengulas kembali supaya menimbulkan keyakinan Anda bahwa it's work. Kalau enggak, kenapa ada piramida yang segitu besar di Mesir, di Meksiko, atau di berbagai tempat, bahkan dikatakan Gunung Padang sendiri adalah piramida. Karena sejatinya piramida adalah
dapat membantu setiap kita untuk memancarkan atau membooster gelombang energi kuantum yang ada dalam diri kita, ditransmisikan ke piramida, lalu piramida membroadcast ke alam semesta, memperbesar kekuatannya, dan itu memampar lautan subpartikel yang disebut kosong ini, kemudian menciptakan atau bertransformasi menjadi sebuah keadaan, menjadi sebuah realita yang diharapkan. Dengan paparan yang singkat di dalam beberapa menit ini, saya harap Anda dapat kembali memahami apa sih pentingnya kita memahami dunia metafisik. Mengapa kita harus mastering atau menguasai alam atau ilmu mekanika kuantum? Karena sejatinya itu adalah ilmu penciptaan yang dapat memberikan efek baik kepada setiap orang yang mengerti dan menguasai pengertian itu untuk menolong kehidupannya menghadapi setiap realita kehidupan yang mungkin akan terus menghimpit setiap Anda. Kiranya ini bermanfaat, kiranya ini menumbuhkan kembali kepercayaan keyakinan Anda terhadap hal-hal metafisik yang saya sampaikan dan benar-benar efektif menolong kehidupan setiap Anda dan saya. Terima kasih.